rise up, be victorious. Ya, kadang-kadang saudara kita berpikir gimana mau bangkit. Persoalan saya banyak, Bu. Ya, gimana mau bangkit? Tekanannya kuat banget. Boro-boro jadi pemenang, bangkit aja susah, gitu saudara ya. Nah, ini dia ya, kita mau lihat hari ini yang di pelajaran pertama, saudara ya. Jadi, syarat untuk memasuki 2023 ya, tahun untuk bangkit jadilah pemenang, maka saudara dan saya harus mengalami perubahan paradigma. Ya, selalu menanggalkan hal-hal yang lama. Ada banyak orang begitu dia mau bangkit, ya, wah bangkit, oke bangkit. Dia ingat trauma masa lalu. Oh iya ya, nunduk lagi saudara. Ya, dia ingat lagi luka-luka masa lalu, ya ikatan dosa masa lalu. Mau bangkit nggak bisa saudara. Langsung terintimidasi lagi. Makanya di awal tahun ini pastikan setiap saudara saya bisa move on. Katakan move on, ya. Move on, udah lupakan yang lalu, udah lupakan aja, ya. Lupakan aja yang lalu, udah gitu ya. Kalau hal itu mungkin menyakitkan, itu trauma, itu membuat suatu hal yang gak enak gitu ya. Membuat, wah mungkin kita jadi panas, jadi kesel ya, jadi sakit hati. Lupakan. Lupakannya bukan sekedar kau lupakan, saudara bawa di hadapan Tuhan, saudara serahkan sama Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau punya paradigma yang baru. Pola pikir, paradigma, trauma, apapun masa lalu saya mau tanggalkan. Saya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan saya kekuatan yang baru. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, dan kemarin pagi dalam penyembahan fajar, kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan masa-masa awal tahun ini adalah masa-masa grace period, ya, masa-masa kasih karunia, periode masa kasih karunia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya beresin paradigma yang lalu, ya. Mungkin dulu cara yang lalu itu berhasil, tetapi sekarang nggak bisa saudara, ya. Sekarang harus ada sesuatu yang baru. Makanya saya tulis di sini setelah saudara move on, ready for new things. Ya, siap untuk sesuatu yang baru. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu nggak enak. Kadang-kadang sesuatu yang baru itu, aduh, kok nggak nyaman ya? Kayaknya bukan gua banget deh, misalnya gitu. Ya, tetapi ini sesuatu yang baru. Ayo kita masuk di sesuatu yang baru. Ya, jadi kita harus mulai tanggalkan. Ya, mungkin hal-hal yang banyak buang waktu kita, buang tenaga kita, mungkin makan hati kita gitu ya. Saudara harus berani supaya apa? Ready for new things. Kenapa? Karena tahun 2023 Tuhan siap untuk memberikan perkara-perkara yang baru dalam hidup kita. Perkara-perkara yang jauh lebih dahsyat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, haleluya, puji Tuhan. Ya, nah dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak rendah hati, kita susah untuk menerima sesuatu yang baru. Kita merasa bahwa saya udah paling benar, paling oke, paling hebat mungkin, ya, paling dipakai, paling yang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita rendah hati, kita berkata, ya Tuhan saya mau belajar. Ya Tuhan saya mau diperlengkapi. Ya, saya bangga sama saudara yang terus konsisten di Miracle Institute. Ya, juga untuk hamba-hamba Tuhan. Dan juga semua gembala-gembala yang konsisten. Ya, dan hari ini bergabung. Dan sepanjang 2023, saudara punya kerendahan hati untuk berkata, saya mau diperlengkapi. Saya mau mendapatkan sesuatu untuk kita bisa kuat di 2023. Amin. Dan yang keempat, yang penting juga adalah fleksibel terhadap perubahan. Ya, flexible heart. Ya, kadang-kadang waktu kita masuk dalam rutinitas, kita biasanya udah A ya A gitu ya. Disuruh B enggak A. Ya, coba C enggak A gitu ya. Nah, kalau hal itu memang Tuhan siapkan buat kita, kenapa enggak, saudara? Ayo fleksibel. Punya hati yang fleksibel, saudara. Ya, apalagi kalau kita tahu ini new things, perkara yang baru yang Tuhan siapkan. Supaya apa? Kita jadi pemenang. Ya, maka Tuhan mau ayo kita fleksibel, punya hati yang fleksibel. Ya, jangan kaku, jangan istilahnya ngotot misalnya gitu ya. Atau enggak, pokoknya saya maunya begini gitu ya. Enggak, ayo kita fleksibel. Kita fleksibel. Saya percaya waktu saudara punya hati yang fleksibel, elastis terhadap
apa yang Tuhan mau buat, maka saudara akan menyiapkan diri saudara punya kapasitas yang besar. Amin. Saya sering kasih ilustrasi saudara tentang flexible heart ini. Tuhan kasih pengertian misalnya seperti kayak balon saudara. Ya, kalau balon itu yang elastis terhadap perubahan, ya, yang balonnya elastis, maka balonnya waktu ditiup gitu ya, makin ditiup makin besar kan. Kalau dia elastis dia ikut besar terus. Tetapi kalau nggak elastis, ya begitu ditiup pecah. Kenapa? Karena karetnya nggak elastis. Berapa banyak dari saudara saya, Tuhan mau siapkan perkara yang besar. Di era Pentakosta ketiga, Tuhan mau curahkan urapan yang dahsyat. Tapi kalau hati kita nggak fleksibel terhadap perubahan, ya, apa yang terjadi? Seperti balon itu pecah. Kita tidak bisa menampung sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Mari, tahun ini kita awali dengan flexible heart. Amin. Ya, mungkin saudara bilang ini, aduh susah bu, ya konsisten setiap Jumat jam 7, aduh itu jamnya enak ini, enak itu gitu, kuliner enak dan lain sebagainya. Ayo 2023 ya, tinggalkan cuma hari Jumat sekali aja saudara ya. Supaya apa? Kita terus bisa fleksibel dan siap menampung sesuatu yang baru. Saya percaya 2023 di setiap sesi Miracle Institute Jumat jam 7 malam waktu WIB, Tuhan akan mencurahkan pewahyuannya, Tuhan akan mencurahkan hikmatnya, Tuhan mencurahkan pengurapannya supaya kita terus bangkit jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan lihat lebih lanjut ya. Saudara bisa foto untuk PowerPoint-nya ada, dan nanti yang Bapak Ibu Gembala bisa hubungi Pak John untuk materi yang ada, nanti saya berikan ke Pak John. Hanya Bapak Ibu Gembala yang hadir, saudara ya. Haleluya. Baik. Nah, Nats tahun ini ya, ini dia Nats tahun ini untuk tahun tahun untuk bangkit jadi pemenang. Nats-nya adalah di Efesus 5 ayat yang ke-14. Dikatakan itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Jadi tema ini ada dasar ayatnya saudara. Ya, bangun hai kamu yang tidur. Wah, mungkin saudara bilang, tidur bu, saya bangun saya nih lagi Zoom, lagi belajar, lagi diperlengkapi, lagi siap terima sesuatu. Yes, kita memang secara physically kita bangun. Tapi pertanyaannya, secara rohani, ya, saudara sedang lagi bangun atau sedang lagi tidur? Secara rohani, ya. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Nah, ada beberapa arti kata bangun, saudara ya. Kata bangkit dan bangun di sini. Ya, bangunlah kamu yang tidur. Nah, saudara cek dan recheck ya. Kondisi tidur yang pertama adalah kondisi di mana kita masuk di dalam alam sadar. Seluruh alam bawah sadar, ya, kalau orang tidur tuh kan alamnya bawah sadar ya, nggak sadar dia ya. Ya, saudara kalau tidur ngigo nggak sadar kan, gitu ya, saudara ngomong gitu ya. Saudara kalau tidur, saudara nggak sadar kan, tangan saudara mungkin pindah peluk guling, kan nggak sadar gitu kan. Nah, seluruh kita sedang memasuki satu masa alam bawah sadar, seluruh indera kita istirahat. Ya, indera kita mesti matanya, ya telinganya. Makanya kalau orang tidur, ya ada bunyi apa gitu, mungkin saudara kalau yang lelap banget pasti nggak denger, ya seperti itu. Dan kita nggak inget apa-apa, ya saudara pas mau tidur nggak inget, pas saudara lagi tidur nggak inget kan, saya lagi pakai baju tidur apa ya, spray saya warna apa ya, kan pasti saudara nggak inget saudara ya. Nah itu kondisi tidur. Jadi mungkin secara fisik kita bisa bangun, tetapi secara rohani kita bisa dalam kondisi yang tidur saudara, dimana kita nggak sadar dengan kondisi sekeliling kita. Kita nggak sadar orang-orang di sekeliling kita ini yang belum mengenal Tuhan sedang menuju kepada maut. Kita nggak sadar dengan kondisi di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang sedang membutuhkan sesuatu, ada orang yang sedang di dalam pergumulan, di dalam tekanan. Dia nggak sadar, saudara. Ya, lalu apa? Nggak peka akan kondisi di sekeliling kita. Ya, kita nggak peka.
ya mungkin maaf suami kita butuh sesuatu ya kita cuek aja. Gue lagi asik nih gitu ya, asik sendirian ngapain gitu, jawab WA lah mungkin, ya lihat gadget mungkin, kita nggak peka dengan kondisi sekeliling kita, ya. Nah ini dia saudara, ini yang Tuhan mau kita bangun dari tidur, ya. Tuhan mau kita sadar untuk kondisi sekeliling kita, Tuhan mau kita peka akan kondisi sekeliling kita. Itu salah satu artinya kondisi yang bangun dari tidur. Ya, yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, ya. Nah, yang kedua, kondisi tidur di sini adalah tidak sadar dengan kenyataan. Ya, terlelap dengan kondisinya, mungkin terlelap dengan dosa. Ya, terikat gadget, terikat mungkin pornografi, terikat mungkin apalagi yang lain, game, terikat dengan mabuk, terikat dengan apalagi, ya, semuanya itu ya. Nah, hati-hati saudara. Ya, Tuhan mau benar-benar di tahun 2023 bangun yang tidur. Jangan terlelap dengan dosamu. Jangan terikat dengan kondisi terbuai dengan kondisi-kondisi dosa yang nggak benar pastinya gitu ya. Ayo sadar ya, sadar, oh saya salah selama ini, sadar saya selama ini nggak benar misalnya gitu. Ayo tanggalin dosa. Kita mau bangun dari tidur. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saya baru ketemu dengan beberapa orang dan kita lagi ngobrol-ngobrol bernostalgia dengan salah satu teman kita yang maaf sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Tiba-tiba teman saya ini berkata begini, wow itu tuh ya udah dokter udah ngomong sama dia, udah harus stop itu. Ya, makan jeroannya harus stop katanya. Makan yang nggak benernya harus stop. Ini masih nggak apa-apa. Bener saudara, sampai dokternya bilang sama istrinya, kamu bawa tuh suami kamu, bawa ke kuburan katanya. Bilang kalau kamu masih mau makan jeroan, nih tempatnya di sini gitu saudara. Sampai dokter tuh maaf ya udah angkat tangan sampai ngomongnya maaf kasar banget gitu saudara. Ya, tetapi maaf orang ini masih tetap aja nggak sadar. Itu kondisi yang lagi tidur, artinya secara rohani, ya. Hari ini saya nggak tahu kondisi saudara, tapi kalau Roh Kudus ingatkan, ayo kita benahi hari ini, kita tanggalkan semua kondisi yang tidak sadar, kita tanggalkan kondisi yang mungkin terbuai dengan dosa, mungkin kondisi yang panca indera kita atau ke indera rohani kita, ketajaman rohani kita lagi tumpul, ya kita nggak peka, kita tanggalkan, kita mau bangun, katakan amin, haleluya. Ya, nah, saudara bangun dalam arti kata dalam bahasa salah satu arti kata aslinya yaitu agora, agero dari kata dasar agora. Agora ini artinya pasar, saudara ya. Ternyata, nah bangun dalam arti kata pasar, saudara tahu kalau pasar ya orang semua bergerak, ada hiruk pikuk, ada aktivitas gitu saudara ya. Jadi Tuhan mau di tahun 2023 kita semua bangun dari tidur kita. Ada aktivitas, ada tindakan, ya, ada kondisi yang menyadari kita di dalam terangnya Tuhan, tidak terbuai dengan dosa, tidak pasif, ya, tapi kita bangkit semuanya. Yang mau lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, wow, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi sekarang, bangkitlah dari antara orang mati, ya, wah, apalagi nih Bu. Saya ini kan gak mati Bu, hidup buktinya Zoom gitu saudara ya. Nah orang mati di sini artinya apa? Orang yang mengalami atau hidup di dalam kondisi manusia lama. Jadi Tuhan mau kita bangkit dari antara orang mati, saudara tanggalkan manusia lama saudara. Ya, saudara tanggalkan manusia lama saudara. Kita mau jadi manusia baru, katakan amin. Ya, bangkit dari kematian. Ini kematian ini bicara tentang orang yang kehilangan pengharapan. Ya, orang yang mati kalau saudara tanya mau ke kuburan pakai apa? Ya, bajai, ambulans gitu saudara ya, atau mungkin naik delman, dia udah nggak ada punya pengharapan apa-apa, dia udah nggak punya keinginan apa-apa saudara. Berapa banyak hari-hari ini ada orang-orang yang mati pengharapannya, mungkin karena persoalan dan lain sebagainya. Tuhan juga mau kita bangkit, amin ya. Jangan sampai saudara mengalami yang namanya kehilangan pengharapan ya. Kata bangkit ya dikatakan juga dalam bahasa Ibraninya adalah kum,
yang punya pengertian yang sama dengan bahasa Inggris arise and stand, ya. Bangkit itu punya pengertian apa? Berdiri tegak, ya. Jadi mindset kita yang salah, ya, paradigma kita yang salah, kita mesti tanggalkan. Tuhan mau kita arise and stand. Tuhan mau kita benar-benar berdiri dengan tegak, ya. Supaya apa? Kita bisa jadi murid Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Bangkit. Jadi nggak cuma sekedar kita bilang, bangkit ya, bangkit ya, bangkit ya. Bangkit apanya? Bangkit punya pengharapan. Bangkit berdiri dengan tegap, ya. Bangkit menanggalkan manusia lama kita. Kita jadi manusia baru. Katakan amin, ya. Nah, Bapak John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan memberikan komentar, ya, bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut Kristus, yaitu murid-murid Kristus, bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri, ya. Saudara, ternyata banyak banget orang-orang yang EGP, saudara tahu EGP, ya. Emang gue pikirin, gak peduli. Gak pedulinya masalahnya bukan gak peduli dengan situasi, gak peduli sama Tuhan. Ya, asik aja terus berbuat dosa. Gue gak peduli lah ada Tuhan apa enggak. Bahaya nih saudara, ya. Gak peduli dengan keluarga. Saya maunya A, ya udah terserah. Ya, badan-badan saya, hidup-hidup saya. Nah, ini bahaya saudara. Ya, gak bisa. Ya, artinya waktu kita bicara tentang bangkit dan juga bangun, itu bicaranya apa? Tuhan mau kita peduli akan Tuhan. Peduli akan sesama. Kita bergerak, ya, aktif. Kita berdiri dengan tegak. Amin, ya. Wow, ini artinya dalam. Nanti kita akan belajar banyak untuk yang bisa bangkit dan jadi pemenang dalam pelajaran ini. Dampaknya apa, saudara? Jika kita bangkit, ya, Kristus akan bercahaya atas kita, ya. Nah, Kristus akan bercahaya atas kita, artinya semua kegelapan akan disingkirkan oleh terang Kristus. Segala tindakan kegelapan akan tersingkap. Jadi waktu saudara bangkit, situasi gelap yang ada di sekeliling kita itu akan berubah, saudara, menjadi terang Tuhan. Amin. Ya, waktu kita bangkit, saudara dan saya jadi terang, jadi berkat buat banyak orang. Di tengah kondisi dunia yang di 2023 ini yang gak jelas, saudara tetap bisa punya muka yang bersukacita, yang bercahaya. Orang bisa tanya, wow, bro, dengan kondisi yang lagi kayak begini, kok tetap sukacita ya? Ya, kok mukanya tetap ceria ya? Kok mukanya tetap kayaknya nggak ada beban apa-apa deh? Pada persoalannya banyak. Saudara bisa bilang, karena saya ketemu sama Tuhan tiap hari. Beban saya diangkat, sukacita yang Tuhan berikan, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kita bercahaya karena Kristus ada dalam diri kita. Dan orang akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. 2023, masa penuaian sudah tiba. Melalui hidup saudara yang bangkit, melalui hidup saudara yang bangun dari tidur, kita siap untuk menuai banyak jiwa. Karena orang melihat kemuliaan Tuhan ada atas kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, haleluya. Wow, ya ini dahsyat saudara ya. Jadi keseluruhannya perkara-perkaranya ini luar biasa, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat ya, lebih lanjut. Oke. Nats yang kedua di tahun ini dikatakan dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Wow, janji Tuhan 2023. Saudara saya dibawa di jalan kemenangannya. Saudara bukan yang sekedar dibawa kepada jalan keselamatan, jalan yang penuh damai sejahtera, jalan yang mungkin kebahagiaan, tetapi jalan yang Tuhan bawa adalah jalan kemenangan. Wow, dahsyat saudara. Jadi sekalipun saudara mungkin sedang mengalami tantangan, persoalan, jawaban doa yang belum saudara terima, saudara mulai berkatakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa Indri, sebut namamu, membawa siapa? Maria, sebut nama saudara, Dewi, sebut nama saudara, Jacqueline misalnya ya, dengan perantaraan kami. Dia, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana.
Ya, banyak deklarasikan firman saudara hari-hari ini 2023. Nanti kita akan lihat beberapa pelajaran yang berikutnya ya. Tuhan udah bukain tips-tips ngalamin kemenangan ya di 2023. Haleluya. Nantikan pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Jadi janji Tuhan hanya kemenangan, nggak ada yang lain. Amin. Ya, siapa yang percaya janji Tuhan hanya kemenangan, lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan, haleluya. Ayo, saya mau ajak saudara sama-sama perkatakan ini pakai nama ya yang dalam Kristus selalu membawa kami. Ganti nama saudara ya. Haleluya. Ayo buka mute saudara, kita sama-sama perkatakan ya, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Perantaraan Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kalau di sini ada Bapak Ibu gembala dan juga para pelayan Tuhan, ayo ajak jemaat perkatakan ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa, sebut namanya, di jalan kemenangan. Walaupun mungkin belum menang, walaupun mungkin masih banyak tantangan, tapi waktu perkatakan jalan kemenangan, itu seperti kayak ada beban yang diangkat, ada terobosan yang mulai terjadi. Katakan amin, haleluya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita bangkit dan bangun ya, sehingga Kristus itu bercahaya atas kita ya. Kalau tadi dikatakan Efesus 5 ayat 14 ya, kita harus bangkit, harus bangun, tapi apa yang harus dilakukan? Dikatakan yang perlu kita lakukan dari Efesus 5 ayat 15, yaitu karena itu perhatikanlah ya dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara, ini tipsnya nih saudara ya. Gimana sih supaya kita bisa bangkit, kita bisa bangun, ya, kita nggak terpuruk, kita nggak mungkin dalam intimidasi, kita mungkin tidak dalam kondisi yang terus monoton, rutinitas, mungkin kematian rohani gitu ya. Nah, yang pertama adalah perhatikan hidup saudara dan saya. Biar seperti orang arif. Minta maaf saudara, haleluya. Oke, perhatikan hidup saudara dan saya, biar kita seperti orang arif saudara. Orang arif itu adalah dia tahu dia salah, dia bertobat, dia nggak ulangin. Itu orang arif, ya. Tetapi orang bebal, dia udah salah, dikasih tahu nggak mau tahu, dikasih tahu tetap lakukan dia salah, dikasih tahu marah. Gitu saudara ya, malah cuek, EGP, keraskan hati, ya sudah, mau bilang apa saudara ya. Tetapi kalau kita mau bangkit dan bangun di tahun 2023, mulai cek hidup saudara ya, mulai cek hidup saudara, jadi seperti orang arif. Perhatikan Tuhan bicara melalui sekeliling kita, Tuhan bicara melalui keadaan sekeliling kita, Tuhan bicara mungkin melalui keluarga kita, Tuhan bicara mungkin melalui pemimpin kita, Tuhan bicara melalui firman yang kita baca, Tuhan bicara melalui khotbah yang mungkin saudara dengar. Mulai berkata, iya Tuhan, saya salah Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya mau diperbarui Tuhan, saya mau hidup seperti orang arif. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Nah, yang kedua saudara, hal yang harus dilakukan supaya bangun dan bangkit, Efesus 5 yang selanjutnya tadi, yaitu dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Tuhan mau saudara bijak menggunakan waktu yang ada. Bijak saudara menggunakan waktu yang ada. Artinya apa? Artinya ayo, waktu yang ada jangan sekedar dibuang-buang. Enggak bu, saya nggak buang-buang waktu, tapi ya lagi seru lah gitu saudara ya. Nah, apa serunya nih, apa yang saudara pakai gitu ya. Biasanya di handphone kita tuh akan muncul seminggu sekali berapa persen naik atau turunnya kita menggunakan atau kita on dalam handphone ya. Nah, nanti akan keluar tuh prosentasenya naik gitu ya. Nanti keluar
sosial medianya naik, atau mungkin efektivitasnya untuk kita, produktivitasnya yang naik. Itu biasanya suka muncul tuh di handphone, saudara. Coba saudara cek, ya, kita pergunakan waktu ini buat apa? Hari-hari ini apa? Efektif nggak yang kita lakukan? Ya, maksimal nggak yang kita lakukan? Ya, saudara ambil waktu, sering merenung, saudara. Ya, kenapa ini pesannya jelas banget? 2023, Tuhan mau kita bijak mempergunakan waktu. Buat saya pribadi, saya sering mikir gini, Tuhan, saya ini udah maksimal belum ya Tuhan? Dari apa yang Tuhan kasih, dari waktu, tenaga, ya, dari karunia, saya udah maksimal belum buat Tuhan? Ya, mungkin ya kegiatan banyak, aktivitas banyak, pelayanan oke, banyak misalnya, tapi itu maksimal nggak? Ya, ayo saudara tanya yuk sama Tuhan yuk, ya, untuk hidup kita, biar kita benar-benar bisa maksimal. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, nah yang ketiga di sini dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, belum masuk. Ya, janganlah kamu bodoh. Sorry. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi tiap hari saudara ambil waktu, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan? Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan? Saudara tanya, saudara. Ya, makanya penting tiap pagi, ya, dikatakan dari Yesaya 50 ayat yang keempat, tiap pagi Tuhan pertajam telinga pendengaran kita. Bangun pagi cari Tuhan, saudara. Minta Tuhan pertajam telinga rohani kita. Kita bisa mendengar, kita bisa tahu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Apa yang Tuhan mau untuk pekerjaan saya? Hari ini saya di kantor, apa yang Tuhan mau? Hari ini dalam pelayanan, apa yang Tuhan mau? Ya, kita tanya sama Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan? Lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, haleluya. Oke. Yes. Nah, yang berikut saudara, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, yang keempat, saudara. Kalau tadi yang pertama saya ulangin ya. Oke, yang pertama perhatikan hidup kita ini seperti orang arif. Ya, jangan bolak-balik di kesalahan yang sama, bertobat. Ya, yang kedua, bijak pakai waktu yang ada, ya. Waktu yang dipergunakan 2 jam, yang dihasilkan ya mungkin cuma 5 menit doang, ya sayang dong waktunya gitu ya. Lalu yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Sebagai istri, apa yang Tuhan mau. Sebagai suami, sebagai orang tua, apa yang Tuhan mau. Amin, ya. Sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya, sebagai jemaat, apa yang Tuhan mau. Yang keempat, biarlah kita penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Saudara, penuh dengan Roh Kudus itu perlu kita minta tiap saat. Ya, tiap saat saudara. Jadi kau banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Ya, kita udah banyak berbahasa roh. Kita minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau ada yang belum bisa berbahasa roh, belum dengan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, minta. Jadi waktu yang lain mungkin, ayo buka mute, kita berbahasa roh, gitu saudara ya. Saudara jangan diam, tapi suruh panggil Yesus, 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 Yesus. Nanti saudara bisa tiba-tiba Yesus, Yesus, bahasa rohnya bisa keluar. Nah kalau sudah bisa, sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dipakai saudara. Ya, banyak berbahasa roh, banyak berbahasa roh, banyak berbahasa roh. Terus hidup di dalam kekudusan. Kenapa saudara? Kalau kita penuh dengan roh, saya percaya kita bisa berkata tidak untuk perkara-perkara dunia. Kita bisa berbicara tidak untuk kedagingan kita. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Apalagi hal yang perlu kita lakukan? Ya, dikatakan bahwa dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung puji-pujian, nyanyian rohani, nyanyian bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi saudara, yang kelima, ucapan syukur dan pujian penyembahan. Ya, mari banyak mengucap syukur. Saya percaya saudara akan bisa kuat di 2023. Waktu engkau banyak mengucap syukur. Makasih ya Tuhan, makasih untuk semua yang kau berikan. Makasih ya Tuhan, walaupun doaku belum dijawab. Makasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu. Makasih, banyak mengucap syukur saudara. Banyak mengucap syukur. Saya percaya itu akan membuat kita kuat, membuat kita bisa bangkit. Amin. Ya. Dan pujian penyembahan. Kenapa? Waktu saudara banyak mengucap syukur, memuji menyembah Tuhan, kita lagi naik ke Gunung Kudus Tuhan. Dan waktu kita ada di Gunung Kudus Tuhan, saya percaya semua perkara-perkara di bawah menjadi perkara-perkara yang kecil. Ya, oleh anugerah Tuhan, kami kemarin rombongan pergi yang ke Israel tuh pergi ke Gunung Hermon, saudara. Ya, kita udah berharap-harap, wah dapat salju. Nggak ada saudara saljunya. Ya, ternyata walaupun udah tanggal 20-an di Israel, 20 Desember belum salju gitu ya. Kalau mau salju kayaknya di Korea aja deh, sama Pastor Widya udah salju itu katanya. Ya, nah singkat cerita kami naik saudara di tempat yang tinggi. Gunung Hermon itu 2.820 meter di atas permukaan tanah. Jadi 2.800 itu di puncaknya saudara. Ya, jadi kayak naik gondola gitu, naik ke atas gitu. Sampai di atas, wah kita berdoa, kita memperkatakan Mazmur 133, kesinilah Tuhan perintahkan berkat ya. Saudara tahu ya, seperti embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion ya. Kita deklarasikan itu, kita berdoa, ayo berdoa, minta terobosan ya, terobosan kemenangan memasuki 2023 gitu saudara. Lalu waktu di puncak Hermon itu saya lihat ke bawah, di bawah kecil sekali. Rumah-rumah kecil ya, semuanya kecil. So, kalau saudara di atas di tempat tinggi, saudara lihat ke bawah kecil kan? Betul saudara ya? Kalau kita di bawah lihatnya gede kan saudara? Bener gak? Nah seringkali kita melihat masalah tuh gede banget. Kenapa? Karena kita gak di Gunung Kudus Tuhan. Amin. Kalau saudara naik ke Gunung Kudus Tuhan, banyak doa, pujian, penyembahan, ucapan syukur. Saudara akan melihat masalah saudara seperti Tuhan melihat masalahnya, sangat kecil. Dan kita tinggal deklarasikan kemenangan, deklarasikan terobosan. Maka tahun 2023 kita bisa bangkit jadi pemenang. Karena kita banyak di atas Gunung Kudus Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan. Banyak ucapan syukur, pujian penyembahan. Yang mau katakan amin, haleluya. Ya, jadi kalau saudara cek nih, kok saya mulai bersungut-sungut ya? Saya kok mulai muncul nih, misalnya gitu ya. Oh, komplain, kok ini gini sih, kok itu gini, kok pelayanan gini, kok kantor gini. Nah, kalau udah mulai kayak gitu tuh, artinya saudara lagi di bawah. Iya, kenapa? Karena lihatnya, gede banget ini, persoalannya gede, ini gede. Nah itu ciri-cirinya tuh biasanya suka komplain, suka bersungut-sungut gitu ya. Tapi kalau sudah banyak memuji menyembah Tuhan, saudara naik ke Gunung Kudus Tuhan, saya percaya saudara seperti seorang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan memegang pedang. Engkau mulai deklarasikan firman ya, kemenangan pasti akan menjadi bagianku, persoalan yang ada pasti diselesaikan, sakit penyakit disembuhkan. Waktu kita mengucap syukur, doa, pujian, penyembahan, kemenangan menjadi bagian kita. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes. Ya, ingat baik-baik pesan memasuki 2023 saudara ya. Haleluya. Jadi ucapan syukur, pujian dan penyembahan ya. Oke. Yang berikut saudara ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan ya. Jadi yang keenam syaratnya bagaimana kita bisa bangkit dan bangun ya. Yang keenam adalah rendahkanlah diri kita dan takut akan Tuhan. Jadi banyak merendahkan diri saudara hari-hari ini ya. Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya Tuhan, aku butuh Engkau ya Tuhan. Itu orang yang merendahkan diri itu saudara ya, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Wahyu 4
seperti kayak 24 tua-tua yang tersungkur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia nggak sembarangan. Ya, dia nggak berani melanggar. Lampunya ada, misalnya ada lampu lalu lintas, lampunya kuning, injek gas atau injek rem. Haleluya gitu ya. Kalau takut akan Tuhan, dia injeknya rem, saudara. Amin. Ya, kalau saudara misalnya pergi ke rumah makan, dapat bon, saudara cek, ini tadi pesen nasi goreng kok nggak dimasukin di bonnya. Haleluya, mujizat terjadi, dapat berkat. Enggak saudara ya. Justru saudara lihat, kok nggak ada nasi goreng ya, tadi saya makan. Ya bilang, mbak, ini bonnya kurang nih. Nah gitu saudara, itu takut sama Tuhan. Amin. Ya, itu takut sama Tuhan. Nggak ada orang, nggak ada yang negur, ya, nggak ada siapa-siapa. Kalau saudara salah, saudara langsung bertobat. Itu takut sama Tuhan. Amin. Jangan, nggak ada orang nih, mumpung nggak ada orang nih, sikat. Nah hati-hati tuh, kita nggak takut sama Tuhan. Nah akibatnya apa? Sulit untuk bangkit. Karena waktu itu akan ada intimidasi pada diri sendiri. Kamu kayak gitu, wah ini aja gak bener dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan mau, dan saudara pasti akan tahun 2023 ya siap untuk merendahkan diri dan takut akan Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan.